Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Nanda. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu anggota kodomain ataupun daerah kawan. Hari ini kita masih membahas bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Adapun subbab yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, memahami bentuk penyajian fungsi, lalu yang kedua adalah memahami korespondensi satu-satu. Adapun setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menyajikan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, lalu menyajikan fungsi dalam bentuk diagram panah, juga menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan fungsi, juga menyajikan fungsi dalam bentuk tabel, kemudian menyajikan fungsi dalam bentuk grafik, lalu menentukan daerah hasil suatu fungsi yang daerah asalnya diketahui, juga menentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin di antara dua himpunan. Selanjutnya kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, relasi dan fungsi sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contoh dari relasi adalah misalnya hubungan kekeluargaan atau hubungan lainnya yang ada di sekitar kita. Adapun di antara manfaat dari fungsi adalah untuk memprediksi nilai suatu hal. Jadi, sebelum memasuki subbab kita yang pertama, mari kita lebih mengenal apa itu fungsi. Nah, misalnya di sini terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P anggotanya adalah 1, 2, 3, dan himpunan Q adalah A, B, C. Misalnya terdapat suatu fungsi yang dilambangkan dengan F, yang menghubungkan dari himpunan P ke himpunan Q. Sehingga 1 dipasangkan dengan A, lalu 2 dipasangkan dengan C, dan 3 dipasangkan dengan B. Maka akan diperoleh suatu nilai yaitu F1 sama dengan A. Nah, kalau bentuk seperti ini dibacanya adalah bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A, atau nilai dari F1 adalah A. Nah, untuk mendapatkan nilai F1 sama dengan A tadi, kita dapat lihat dari diagram panah di samping. Nah, dari diagram panah di samping tadi dapat kita tentukan nilai F2 sama dengan apa? Benar, C. Nilai dari F2 adalah C. Lalu nilai F3 adalah apa? Benar, B. Nah, dibacanya adalah nilai dari F3 adalah B. Ingat ya, ini merupakan salah satu cara untuk menuliskan nilai dari suatu fungsi. F di sini artinya adalah fungsi. Nah, F1, F2, F3. 1, 2, dan 3 di sini merupakan anggota dari daerah asal. Adapun A, C, dan B merupakan ring. Selanjutnya dimisalkan, banyak anggota himpunan A adalah NA, dan banyak anggota himpunan B adalah NB. Maka, banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah NB dipangkatkan dengan NA. Sedangkan, banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A adalah NA dipangkatkan NB. Ingat ya, NA itu artinya banyak himpunan A, dan NB adalah banyak anggota himpunan B. Nah, contohnya terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Adapun banyak anggota himpunan A adalah 3 buah, lalu himpunan B, yaitu A, B, C, D. Adapun NB atau banyak anggota himpunan B adalah 4 buah. Nah, banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B tadi rumusnya apa? Benar, NB dipangkatkan dengan NA, sama dengan NB tadi berapa? Ya, 4 kita pangkatkan dengan NA adalah 3, sama dengan hasilnya adalah 64. Lalu kemudian adalah banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, rumusnya apa? Benar, NA dipangkatkan dengan NB, maka NA-nya tadi berapa? Ya, 3 kita pangkatkan 4, sama dengan 81. Subbab kita yang pertama hari ini adalah memahami bentuk penyajian fungsi. Adapun bentuk penyajian fungsi antara lain adalah himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram panah, kemudian dengan persamaan fungsi, lalu dengan tabel, yang terakhir dengan grafik. Coba perhatikan permasalahan di samping. Misalkan fungsi F dari P yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Sajikanlah fungsi antar kedua himpunan tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram panah, lalu dengan persamaan fungsi, lalu dengan tabel, kemudian yang terakhir dengan grafik. Dapatkah kalian menyelesaikan permasalahan tersebut? Mari kita bersama-sama menyelesaikannya. Nah, dari permasalahan tadi dapat kita ketahui terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Lalu, terdapat suatu relasi, yaitu setengah kali dari. Lalu yang ditanyakan adalah penyajian fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan,
dengan diagram panah, lalu dengan persamaan fungsi, juga dengan tabel, kemudian terakhir adalah dengan grafik. Yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian pasti sudah bisa menentukan himpunan pasangan berurutan dari fungsi di permasalahan tadi. Nah, adapun fungsinya dilambangkan dengan F sama dengan, jangan lupa awal dan akhirnya diberi tanda kurung kurawal. Lalu pasangan yang pertama, pada himpunan P terdapat bilangan 1. Nah, relasinya kan setengah kali dari. Jadi, pasangan dari 1 di himpunan Q adalah apa? Benar, 2, karena 1 adalah setengah kali dari 2. Lalu pasangan yang kedua, pada himpunan P adalah bilangan 2. Kita pasangkan dengan berapa? Pada himpunan Q? Benar, dengan 4, karena 2 adalah setengah kali dari 4. Lalu ada bilangan 3 pada himpunan P, kita pasangkan dengan berapa? Benar, dengan 6. Lalu pada himpunan P terdapat bilangan 4, kita pasangkan dengan berapa? Benar, dengan 8. Lalu terdapat bilangan 5 pada himpunan P, kita pasangkan dengan bilangan berapa? Benar, dengan 10. Nah, terbentuklah. Nah, yang kedua tadi adalah penyajian dalam bentuk diagram panah. Diagram panah pun sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka dapat kita bentuk, misalnya terdapat suatu himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Anggota himpunan P, seperti yang sudah kita ketahui, dari bilangan 1 sampai bilangan 5. Lalu, anggota himpunan Q adalah dari bilangan 1 sampai bilangan 10. Apabila fungsi dari himpunan P ke himpunan Q, yaitu setengah kali dari, dilambangkan dengan huruf F, maka dapat kita bentuk diagram panah. Nah, mari kita pasangkan. Bilangan 1 tadi dipasangkan dengan bilangan berapa? Benar, bilangan 2, karena 1 merupakan setengah kali dari 2. Lalu, bilangan 2 kita pasangkan bilangan berapa? Benar, bilangan 4. Lalu, bilangan 3 dipasangkan dengan berapa? Ya, 6. Lalu, bilangan 4 dipasangkan dengan berapa? Ya, 8. Lalu, bilangan 5 dipasangkan dengan bilangan berapa? Benar, 10, karena 5 setengah kali dari 10. Nah, kita dapatkan bentuknya tadi seperti yang di awal telah Ibu jelaskan tadi. F1 sama dengan 2, lalu F2 sama dengan 4, F3 sama dengan 6, lalu F4 sama dengan 8, kemudian yang terakhir adalah F5 sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5 merupakan domain atau daerah asal, dan 2, 4, 6, 8, 10 merupakan rank atau daerah hasil. Nah, yang berikutnya ditanyakan adalah bentuk penyajian dengan persamaan fungsi. Seperti yang sudah kita ketahui, nilai F1 sama dengan berapa? Benar, 2. Lalu nilai F2 sama dengan? Benar, 4. Nah, kita memerlukan dua nilai ini untuk menentukan persamaan dari fungsi yang kita cari. Seperti yang sudah kita ketahui, persamaan umum dari suatu fungsi adalah Fx sama dengan A dikalikan X ditambahkan dengan B, di mana A adalah suatu koefisien dan X di sini merupakan variabel dan B adalah suatu konstanta. Ingat ya, dua nilai yang sudah kita dapat tadi, yaitu F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 4. Misalnya F1, nah berarti X-nya kita gantikan dengan 1. Maka A dikalikan 1 ditambah B. A dikalikan 1 nilainya berapa? Benar, A. Lalu tetap ditambahkan B. Sama dengan, nah tadi nilai F1 tadi berapa? Benar, 2. Maka F1 sama dengan A ditambahkan B sama dengan 2. Selanjutnya adalah F2, maka X-nya kita gantikan 2, A dikalikan 2 ditambah B. A dikalikan 2 berapa? Benar, 2A ditambahkan B. Nah, nilai F2 tadi berapa? Benar, F2 sama dengan 4, maka F2 sama dengan 2A ditambah B sama dengan 4. Nah, kita dapat dua persamaan baru. Nah, dua persamaan ini lalu kita kurangkan untuk mendapatkan nilai dari A. Maka didapatkan A dikurangkan 2A sama dengan berapa? Benar, negatif A. Lalu B dikurangkan B sama dengan 0. Kemudian 2 dikurang 4 sama dengan berapa? Benar, negatif 2. Nah, lalu kita peroleh A adalah 2. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai B, kita menggunakan persamaan yang pertama. A ditambahkan B sama dengan 2. Nilai A tadi berapa? Benar, 2. Maka 2 tambah B sama dengan 2. Nah, itu berarti nilai B adalah 2 dikurangkan 2. Maka nilai B sama dengan 0. Nah, kita kembali kepada persamaan awal tadi. Nilai dari Fx adalah sama dengan A dikalikan X ditambahkan B. Nah, nilai A dan B-nya tadi kan sudah kita peroleh, maka dapat kita gantikan. Nilai A-nya sama dengan 2. Lalu nilai B-nya sama dengan berapa? Benar, 0. Nah, karena 2 dikalikan X, maka hasilnya berapa? Benar, 2X. Nah, kita tambahkan 0, maka
fx adalah 2x. Jadi persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota P artinya. Nah, yang ditanyakan berikutnya adalah bentuk penyajian fungsi dengan tabel. Dapat kita ketahui kan tadi terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q, maka penyajian dalam bentuk tabelnya adalah seperti ini. Nah, X di sini merupakan anggota dari himpunan P. Lalu fx adalah pasangan dari anggota-anggota himpunan P tadi dengan relasinya adalah setengah kali dari. Nah, 1 kita pasangkan dengan berapa tadi? Benar, dengan 2. Lalu 2 kita pasangkan dengan berapa di himpunan Q? Ya, 4, karena 2 merupakan setengah kali dari 4. Lalu kemudian 3 kita pasangkan dengan berapa di himpunan Q? Ya, dipasangkan dengan bilangan 6. Lalu bilangan 4 kita pasangkan berapa? Ya, kita pasangkan dengan bilangan 8 di himpunan Q. Kemudian bilangan 5 kita pasangkan dengan bilangan 10 di himpunan Q, karena 5 merupakan setengah kali dari 10. Nah, X di sini merupakan anggota dari himpunan P yang juga merupakan domain atau daerah asal. Lalu fx pada tabel di sini merupakan daerah hasil ataupun range. Lalu yang terakhir adalah bentuk penyajian fungsi dengan grafik. Pada bab 2 kemarin kalian sudah belajar mengenai koordinat kartesius. Kalian pasti bisa menggambarkan penyajian fungsi dengan grafik. Yang pertama kita ketahui dua himpunan seperti tadi, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Misalnya himpunan P kita jadikan sebagai sumbu datar, yaitu sumbu X. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu rank atau daerah hasil kita jadikan sebagai sumbu Y atau sumbu tegak. Maka dapat kita tuliskan pada grafik pasangan dari 1 pada himpunan Q adalah berapa? Benar, 2, karena 1 merupakan setengah kali dari 2, maka terdapat titik di sini. Kemudian bilangan 2 pada himpunan P kita pasangkan dengan berapa? Benar, kita pasangkan dengan 4, karena 2 merupakan setengah kali dari 4, maka terdapat titik di sini. Kemudian bilangan 3 kita pasangkan berapa? Benar, dengan 6. Karena grafiknya tidak muat, maka hanya kita tuliskan beberapa titik saja. Silahkan kalian tuliskan di catatan kalian titik-titik berikutnya, yaitu bilangan 4 dan bilangan 5 dipasangkan dengan berapa di grafiknya. Silahkan kalian kerjakan sendiri. Nah, maka apabila ketiga titik ini kita hubungkan, maka terbentuk suatu garis, yaitu garis yang merupakan fungsi fx sama dengan 2x. Dapatkah kalian menyimpulkan semua jawaban kita tadi? Yang pertama, kita mencari apa? Benar, himpunan pasangan berurutan. Nah, cara menuliskannya adalah F sama dengan, jangan lupa tanda kurung awalnya. Nah, seperti di samping. Lalu yang kedua, kita mencari apa? Benar, diagram panah. Nah, bentuknya seperti gambar di samping. Nah, adapun persamaan fungsi dari permasalahan awal yang kita cari tadi adalah apa? Benar, fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota dari himpunan P. Kemudian selanjutnya, kita mencari apa? Benar, penyajian fungsi dengan tabel. Adapun bentuk tabelnya seperti di samping. Selanjutnya kita mencari apa? Benar, bentuk penyajian fungsi dengan grafik. Nah, bentuk grafiknya seperti gambar di samping. Adapun subbab kita yang kedua hari ini adalah memahami korespondensi satu-satu. Nah, apabila terdapat contoh gambar. Nah, gambar pertama merupakan contoh gambar korespondensi satu-satu. Lalu gambar kedua bukan korespondensi satu-satu. Contoh gambar selanjutnya, contoh yang pertama. Nah, contoh gambar ini merupakan bukan korespondensi satu-satu. Lalu gambar berikutnya ternyata merupakan contoh gambar dari korespondensi satu-satu. Dapatkah kalian memperhatikan apa perbedaan dari korespondensi satu-satu dan yang bukan korespondensi satu-satu? Nah, kita perhatikan dua gambar yang merupakan contoh dari gambar korespondensi satu-satu. Apa saja yang merupakan ciri-ciri korespondensi satu-satu? Yang pertama, kita perhatikan jumlah anggota dari himpunan A dan himpunan B. Apakah jumlah anggotanya sama? Benar, jumlah anggota himpunan A dan himpunan B sama. Lalu apalagi? Kita lihat, apakah semua anggotanya memiliki pasangan? Benar, seluruh anggota A dan B harus memiliki pasangan. Selanjutnya, kita perhatikan di himpunan A. Apakah seluruh himpunan A hanya memiliki satu pasangan? Benar. Jadi,
Ciri-ciri korespondensi satu-satu berikutnya adalah memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota di B. Artinya, seluruh anggota himpunan A hanya boleh memiliki satu pasangan. Kemudian kita perhatikan himpunan B. Semuanya memiliki pasangan. Lalu, apakah semuanya memiliki satu pasangan atau ada yang memiliki lebih dari satu pasangan? Benar, hanya satu pasangan juga. Nah, ciri-ciri korespondensi satu-satu berikutnya adalah berlaku sebaliknya tadi, yaitu memasangkan setiap anggota B pada tepat satu anggota di A. Artinya, anggota himpunan B juga hanya boleh memiliki satu pasangan. Nah, apabila terdapat dua gambar seperti ini, dapatkah kalian menentukan yang mana yang merupakan korespondensi satu-satu dan mana yang bukan? Apakah gambar di sebelah kiri merupakan korespondensi satu-satu? Kita lihat. Ciri yang pertama, jumlah anggotanya apakah sama? Benar, anggota himpunan A dan himpunan B sama. Lalu, apakah semuanya memiliki pasangan? Benar, semuanya memiliki pasangan. Lalu, apakah anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan? Ya, memenuhi. Lalu, apakah anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan? Benar. Karena itulah, gambar ini merupakan contoh dari korespondensi satu-satu. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Apakah jumlah himpunannya sama? Tidak, karena jumlah anggota himpunan A lebih banyak daripada anggota himpunan B. Lalu yang kedua, apakah semuanya memiliki pasangan? Ya, lalu yang ketiga, apakah himpunan A semuanya memiliki satu pasangan? Ya, semuanya memiliki satu pasangan. Lalu, apakah semua anggota himpunan B memiliki satu pasangan saja? Tidak, karena huruf D memiliki dua pasangan, yaitu berpasangan dengan bilangan 4 dan bilangan 5. Karena itulah, gambar ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Bagaimana kalian sudah bisa kan membedakan antara korespondensi satu-satu dan dengan yang bukan? Jadi, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan juga sebaliknya, memasangkan setiap anggota B pada tepat satu anggota A. Dan pada korespondensi satu-satu, jumlah anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Terus banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial. Nah, nilai dari N faktorial adalah N dikalikan N dikurangkan 1, lalu dikalikan seterusnya sampai dikalikan 3, dikalikan 2, yang terakhir adalah dikalikan 1. Dengan keterangan N tadi sama dengan NA sama dengan NB. NA tadi apa? Benar, jumlah anggota himpunan A. NB tadi sama dengan apa? Ya, jumlah anggota himpunan B. Contohnya seperti di samping, terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B dengan anggota A, B, C, D, E. Nah, tentukanlah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B. Nah, dari permasalahan ini dapat kita ketahui terdapat dua himpunan tadi, yaitu himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah banyak anggota himpunan A? Benar, 5 buah. Lalu, berapakah banyak anggota himpunan B? Benar, 5 buah juga. Nah, itu artinya N sama dengan NA sama dengan NB adalah 5 buah. Lalu yang ditanyakan apa? Benar, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B. Adapun rumus dari banyak korespondensi satu-satu tadi adalah N faktorial sama dengan N dikalikan N dikurangkan 1 lalu dikalikan sampai dengan 3 dikali 2 dikalikan 1. Nah, N tadi berapa? Benar, nilai N adalah 5, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah 5 faktorial. Adapun 5 faktorial adalah 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan berapa hasilnya? Benar, 120 buah. Artinya banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B pada permasalahan tadi adalah 120 buah. Di samping merupakan hadiah dari ibu agar kalian lebih memahami materi terkait fungsi. Kalian dapat mengerjakannya di buku catatan kalian masing-masing lalu memoto dan mengumpulkannya pada WhatsApp ataupun Google Classroom. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari apa yang pertama tadi? Benar, memahami bentuk penyajian fungsi. Apa saja bentuk penyajian fungsi? Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Kemudian apa? Ya, diagram panah. Lalu dengan persamaan fungsi. Lalu benar, dengan tabel. Kemudian yang terakhir dengan apa? Benar, dengan grafik. Selanjutnya kita juga mempelajari mengenai memahami korespondensi satu-satu. Apa saja ciri-ciri korespondensi satu-satu tadi? Yang pertama, jumlah anggota himpunan A dan himpunan B harus sama. Lalu yang kedua, seluruh anggota A dan B harus memiliki pasangan. Kemudian memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B. Lalu yang terakhir adalah berlaku sebaliknya, yaitu memasangkan setiap anggota B dengan tepat satu anggota di A. Terakhir tadi kita juga mempelajari apa? Benar, rumus banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial, yaitu sama dengan
N dikalikan N dikurang 1 dikalikan sampai dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 dengan keterangan N adalah banyak dari himpunan A yang sama dengan banyak anggota himpunan B. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan semua penjelasan Ibu tadi? Apabila terdapat materi yang tidak kalian pahami, dapat kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan memasuki bab 4 dengan materi persamaan garis lurus. Demikian pembelajaran Ibu hari ini. Apabila terdapat kesalahan dan kehilapan, Ibu memohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Apabila ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.